Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Surah Al-Baqarah ayat itu 60. Wa istasqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصرها. قال
الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Semoga menjadi amal ibadah menjadikan pikiran kita menyejukkan dan bermanfaat kita. Amin.
Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu dan saudara sekalian, alumni jamaah alumni Muntajat adalah 2024. Kalau sudah mencapai selama yang pertama melakukan telah di sini pagi. Karena saya berangkat bukan dari rumah tadi, berangkatnya dari Sandakan Pojok Kidul Kulon. Sandakan jadi sekali pokok di urusan arisannya. Kalau sudah praktek, saya berangkat diambil pasien sejak pagi. Ya, menarik bagi sekalian, mungkin tak pakai pembuka. Pakai pembuka. Ini tadi pasien saya, klien saya itu, dia adalah akan membagi warisan istrinya yang kedua. Dia punya istri pertama sudah pertama punya anak, istri kedua tidak punya anak sudah maka tadi saya diambil yang bersangkutan bersama istri yang ketiga. Ini nyata sih Pak, terus kalau lagi kepingin. Jadi pasien saya tadi itu punya istri pertama sudah punya anak. Kemudian istri kedua tidak punya anak. Kemudian istri ketiga katanya juga belum atau tidak punya anak. Karena ini bapaknya tak cukup dari dengan saya satu beliau berusia 3 anak orang 8. Menariknya saya sampai nangis lagi misalnya. Bapak ini ngajak saya bersama istri ketiga mau membagi warisan dari istri kedua, padahal tidak punya anak. Ya, maka warisannya kepada bapaknya ini, ya, dan sisanya kepada saudara-saudari istri kedua. Istri kedua saya meninggalnya kapan? 14 tahun yang lalu. Istri kedua. Dia sampai lupa saya mencari keluarga ini kedua itu di mana ini? Lama tadi sudah lama saya ketemu tadi itu karena di kampung bisa ya. Koyo-koyo itu. Ya. Terus disiapkan, saya hitungan sudah saya sebenarnya dan disiapkan amplopnya itu. Jadi jadinya amplop terus dulu istri kedua itu nangis itu seneng. Lagi dia seneng itu nangis itu. Soalnya nangis itu alhamdulillah dapat tidak menyangka. Ini dalam apa saya? Ini baru saya kita ambil contoh dan dengan dapat semuanya apa enggak sih? Semuanya istri ketiga sangat Keren. dan yang saya jempol barang ini waktu kesulitan saya itu terus dicatat orang-orang maunya mungkin untuk hadiah istri ini mana-mana aja kita saya cerita ini adalah barang-barang tinggalan istri tadi ada orang yang begitu luar biasa menangis nangisnya juga nangis Oke. Bapak sekalian, ternyata alhamdulillah dapat saya diberikan target sudah 2, artinya targetnya
sudah mulai sadar. Kayaknya saya dan yang mulai datang kesel, file ini tak boleh tahu. Ini file Yokaroe ini tak sampaikan di Masjid Abu Bakar ketika Ramadan tahun 2000 tahun ini penting sini mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dan saya mungkin saya awali dengan nanti masuknya ke sini, tapi saya ambil dengan satu hadis Rasulullah SAW salah berkata pernah bersabda, hadisnya itu isinya kira-kira begini. Mungkin nanti saya dikoreksi. Isinya kira begini. Abu Hurairah pelajari ilmu fardhi, ajarkanlah kepada manusia, karena ilmu ini adalah yang pertama diangkat oleh umatku. Kata lain dilupakan oleh umatku. Ya? Kemudian akan muncul fitnah. Ada keluarga muslim yang menghadapi warisan tidak mendapatkan orang yang dimintai keterangan, maka dampaknya muncul fitnah. Letakkan dari keterangan berdasarkan fakta lapangan, ya, yang saya bawa sekalian. Awali diri ketika orang tua kita masih hidup rukun, kompak, ya. Tetapi begitu mulai ada yang meninggal, mungkinkah kalau nanya ketemu? Mungkin salah satu sebabnya tentang akhirnya kemudian anak itu guntuk masuk neraka gara-gara warisan. Nanti ayatnya ada sebelum warisan merdu rokok. Dan teman sekalian, ini saya dicatat oleh Pak Hakim, sekjennya KIP, ya, untuk sore ini menyampaikan ilmunya dulu, hukumnya dulu. Kemudian nanti malam kita lanjutkan praktek menampung problematika bila Bapak Ibu sekalian belum jelas, tapi praktek, gitu kan? Baik, sekalian, ayat warisan itu dimulai dari surat An-Nisa ayat 7 sampai ayat 14. Hadisnya banyak, jadi aku dalam satu buku warisan. Ya. Dan kalau nggak salah Ibu Bapak sudah saya bagikan skema biasa betul. Biasa ya. Oke, baiklah. Dan berikan dulu. Ya. Skema itu. Baik, mulai sekarang kita cermati satu-satu. Ayat 7. Ayat itu di bawah sendiri. Intinya kita ayat 7 di sini. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita juga ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Baik bagiannya itu sedikit maupun banyak menurut ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Intinya itu ayat 7. Jadi ayat 7 itu menjawab dulu sebelum datang syariat Islam, sebelum datang Islam, orang apa itu memberikan ketentuan, nek perempuan itu tidak mendapatkan bagian tinggalan harta dari orang tuanya. Kalau
perempuan itu orang bagian antara dari tinggalnya orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Bahkan kaum perempuan, kaum hawa itu wis ora oleh bagian warisan nek bapak ibu itu malah dia sebagai objek yang untuk diwariskan. Oleh bagian malah ibu sopo sing marisi bojoku kan bahasa Romawi. Jadi makanya sopo sing marisi bojone. Maka kemudian turunlah ayat ini bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat bagian, ada hak dari harta tinggalan orang tuanya, kuliahnya atau kerabatnya. Beliau singkatnya itu ayat 7. Ayat 8. Apabila suatu pembagian itu adil, ada kerabat, ada anak yatim, ada orang miskin, maka berilah mereka dari harta tinggalan itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, qaulan ma'rufan. Maka kemudian ibu bapak, siapa yang dimaksud kerabat di sini? Nah, nanti jangan pakai kayak jual yang dari saudara yang akan dibantai sudah ada yang meninggal lebih dulu dari almarhumah. Dan dia punya anak, maka anak-anaknya saudara yang meninggal, yang lebih dulu dari almarhumah yang sebagai pewaris, kita gunakan ini, berilah dia sekedarnya. Karena haknya orang tua sudah hilang, dia sudah meninggal duluan dari si pewaris. Maka kita bilang sedekah sing sadurunge kowe bagi. Ya itu kok juga orang apa dia sebagai seperti itu kayak miskin atau kurang dalam bila orang tuanya sekolahnya orang bisa penting liane pedoleh warisannya mau jadi bagi perhatikan dia berilah sedekah dia. Maka kemudian para ahli waris yang punya hak berembuk, berkompromi. Yuk ponakan ini ponakan sekolah kakak ini atau ponakan sekolah ini gunakan kayak ini. Jumain bisa ikhlas ya, tidak berguna. Bahkan bulan pulang nasi sudah berguna, nasi sudah butuh gondong, jadi kakek gaul. Tapi kalau misalnya orang yang naik pas, aku rame ini jangan apa-apa. Orang pas kakek, ayo ini anjuran dalam bersaudara. Ayat 8, ayat 9. Hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, kata Tuhan sini. Meninggalkan di belakang mereka awal itu jangan dunia itu kan bumi, awal itu kan cuma itu di akhirat. Berarti ini maksudnya mati ninggalin generasi yang lemah. Ada karena konteksnya warisan berarti kira-kira lemah apa?
lemah ekonomi. Ya, lemah ekonomi. Jangan sampai kita tinggalkan anak-anak kita itu dia bisa menjadi peminta. Maka ini bagus sih, ini motivasi untuk kita sebagai seorang muslim, mukmin, orang muslim, orang itu bekerja, etos kerjanya kuat, kuliah apa polisi tentang paroki. Siradina yang kuluna ambana yatamadulman, innama yang kuluna fi utunihim naro. Saya sedang samiro. Orang Ustaz Ivan Janoto. Karena kamu cewek, kamu kurang gemuk. Itu adalah Ustaz Ivan. Kita, ya. Nah, terus sekalian, ini luar biasa ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, biasa tak Jawa ini, soalnya mata Jawa ya. Sakjane uang sing mangan hake anak-anak yatim. Anak yatim sendiri yang saya sebut. Nek ada keluarga suami istri dana, suami istri itu anaknya itu apa? Suami istri dana, istri itu anaknya apa? Suami istri dana mati baru, yang mati ada saya. Anaknya itu apa? Ini disebut yatim. Berarti yang disebut anak yatim ini adalah ahli warisnya ya. Tetapi dia masih anak. Yang saya mulai bocah-bocah muda itu gampang dihapusin, betul? Gampang. Warisannya sebenarnya ya orang dong yang menang. Maka diingatkan, jangan kamu menzalimi tentang hak dia. Sing sapa menzalimi hak anak-anak ini kudune wis bagi apa dibagi, kudune wis gak kesuwun dene loro wae utawa dijoi estinti. Maka sak temene kowe iki mung nek mau mangan apa? Jadi saya kedua apa? Terjemahnya mangan. Sakjane dhewe itu mau mangan ning rodo asal banget kok bahasa Jawa itu. Luntar. Kembali ya. Sing sapa wonge nguriki hake warisan anak yatim yaitu ahli waris sing anak-anak. Mula saktemene dhewe iki muntar iki ora di mamah barang bun muntar kan kalau pakai muntar pangan pari jadi macam muntah-muntah ya makanya pangan ini diuntal langsung karena sebenarnya proses berjalan. Nah ini digambarkan awal orang yang tadi memiliki hak warisan, maka dia digambarkan jangan sampai jadi muntah. Apa diulang? Muntah api yang masuk ke dalam perutnya fi butunihi naro. Muntah api sing langsung berkumpul dulu pertama ini buat saya selama saya shock ning akhirat rasa api sing berkumpul membakar hati.
orang sendiri kayak kalau situ di Ustaz cepat terjemahannya salah, komentarnya salah, aku itu nek ngono nek mulai ini saya dewasa oleh cah cilik ora oleh. oleh nek mati dengan kami apa ya saya dewasa itu dengan lu belajar apa itu bang dengan aku diseksa karena saya jadi penyakit keras dan anak-anak bukan berarti murid sih agak sih biasa orang terus orang karena dia tidak bisa membela diri ketika hanya kesimpulannya itu bapak harta warisan itu adalah api kalau dia menerima tidak sesuai dengan seharusnya hatinya terutama ekokean kudri dia jatai seket jalur pituluk di musim selalu api itu nah aku sudah jadi dari sini juga komunikasi itu jadi bayangan pulang karena saya sadar mau barang nah jangan biasanya kayak di jalan dia itu kayak mata sate nama ya bahwa hati membara ya ya gigi pasti si mani kuning mani hitam jadi apa jadi itu jadi apa itu jadi rumah nah persis warisan ini dalam dia ilmunya awal kaya rayaan aku pokean jalur doa teman-teman emosinya muncul jadi membara ya benar rangkok membara ini Lajeng ayat 11 nikah pulau fotokopi ini mari kita baca pelan-pelan ayat 11 Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ini sih pas tadi sepikul karo saking nek wong itu beda. Nek wong lanang pikul. Ya, nek saiki jalan-jalan kok udah pikul barang kok kae. Iku wong itu dibagi karo satu sing lanang wis iso pikul lho. Dua banding satu. Saya menentukan seperti ini. Saya menentukan dan jika anakmu itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan orang tuanya. Anaknya orang laki-laki ini itu kabeh. Ya. Kalau rapatnya mutaksir tidak mungkin ini mungkin prakteknya lebih dari satu. Jadi lebih besar sama dengan 2. Ya, dibanding itu. Menurut tadi ini kalau rakyatnya mengikut ketetapan pikirnya aja utamanya. Jadi anak ini itu kabeh kalau laki-laki ini jumlahnya loro, telu, dan seterusnya. Maka bagian anak-anak ini 2/3 dari harta yang ditinggalkan orang tuanya. Jika anak perempuannya itu hanya seorang saja,
maka bagian anak perempuan ini separuh dari harta yang ditinggalkan orang tuanya. Ibu itu sudah mikir kasih separuh yang dipakai. Dan untuk dua orang ibu bapaknya almarhum atau almarhumah, karena warisan itu jadi kalau dalam warisan untuk ibu bapaknya almarhum atau almarhumah, kalau yang meninggal laki-laki almarhum yang meninggal perempuan almarhumah, maka dia dapat bagian dalam hidup. Berapa bagiannya? 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika di dalam praktek keturunan anak harus mati atau seorang cucu ya. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, maka yang meninggal itu hartanya diwariskan kepada ibu bapaknya saja. Sejumlah orang oleh ini diwariskan kepada ibu bapaknya saja. Kalau si meninggal tidak mempunyai anak, ini maksudnya isi bujang. Saya ini harus dibujuk, tidak boleh, itu apa? Maka ibunya mendapatkan sepertiga. Nah ini dipakai buat saja, tapi sebut berapa ibunya tidak. Berarti sisanya untuk bapaknya. Dengan kesejahteraan anak dan sisanya untuk tetapi jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, nah ini maka ibunya tidak jadi dapat 1/3, tapi dapat 1/6. Meskipun saudara tadi tidak mendapatkan bagian karena ada ayah. Nah, sepotong-potong isi untuk itu dirangkum kena lanjutan. Ini pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat dan ya bukan yang dan sudah dikatakan. Ini ayat ini kalimat ini diulang-ulang. Min bagi wasiatin yusi biha amudain. Ya, karena diulang-ulang itu ini bagian penting. Jadi warisan itu harus bagi sih. Nek almarhum atau almarhumah duwe iki lho. Oh berutang. Oh ono wasiat. Ini perhatikan dulu. Ini dia, tapi kasus sapi kalau masih kalau yang kita datang ibu bersama 2 anaknya, anak laki-laki perempuan dan ibu datang bertiga. Yang lain kecil-kecil itu putu-putu nih, supaya orang kasih roti semua supaya di teman saya, sama ibu dan ibunya dan anak ini perempuan. Lucunya begini, dia membagi warisan suaminya, jadi pakai anak-anak. Tetapi ibu ini tenang. Bujang-bujang itu betul-betul gelem kalau bagi warisan bapaknya soalnya ngeten. Kalau tak gini warisannya bapak, warisannya bapakmu, bujangnya si ibu ini ya, ning sauren utangnya bapakmu sih. Wah, itu terlalu Utangnya lucu masa pulang akhirnya warisan orang utang ibu ya kawani kata lu utangnya bapakmu mereka berlagaki
bantu adiknya. Loh, lah usahanya pelaki anak itu kan gimana sopo? Antara suara. Dan sudah berkata Mimbati wasiatin yusidiha warisane niki mojo badisik sakjune tak lunasi ibu Pak dibalik lunasi tadi kabeh Boleh ini gandeng alhamdulillah warisan ya sudah baru cerita kaya lampung pulau itu masih akor biasanya sampai akor bertongkol duit terus tak ada besar udah setannya lebu gak melu begini kok termasuk buat akor ya saya utami bapak pinter saya tanya saya setengah M oh setengah M itu jaga enggak lajeng ingkang dibagi niku napa? Sudah lakunya rumah itu sudah laku berapa bulan? 2,5 M loh. Sampun. Sing setengah dinggo nyaur, tang sing rong ember di jangan dulu itu bukan panjenengan anaknya harus mantap hadir tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih banyak manfaat bagimu. Ini mungkin pengajian bersahabat ini sini masjid itu topiknya dia mengelola amanat Allah berupa harta dan anak agar menjadi investasi pahala di akhirat. Ya. Ini nanti level itu anaknya bermanfaat, orang tuanya juga bermanfaat juga. Ini jadi kadang-kadang kita juga begini bagi dulu lalu kira anak proses ini pun membutuhkan itu gini anak proses ini keren pasal anak proses ini mana mampu dia membutuhkan dibalik kawan saya pulang bagian itu saya karena itu saya cakap karena misalnya anak dipandang bukan seperti yang bergabung di rumah ini ya, tentang anakmu, orang tuamu, punya nanti nasi besok lagi, ada mati nasi punya merah, nanti era, nah, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka, baik orang ini bisa memanfaatkan dengan baik. Ya, bisa loh, saya tahu rumah banget tinggal mati, jadi kaget karena usia nggak ada yang tahu. Nanti itu sanggup ya kan sudah, ya, ikuti saja perjuangan ini. Ini terusnya. Ya. Isi ayat 11 isi ayat 12 itu bagi suami dan istri. Jadi ini kalau judul topik dakwah saya buat judulnya kan manajemen keluarga muslim, manajemen apa bagi keluarga muslim. Kenapa? Karena ternyata di ayat ini kalau suami meninggal, istri dapat warisan dari harta tinggalan suami. Kalau istri meninggal, suami dapat tinggalan
harta warisan dari suami. Lainnya juga makanan kali ini teman-teman juga tak. Dalam kasus tertentu bisa teman-teman bang, ya betul. Misalnya, keluarga ini tidak punya anak, istri, suami istri tidak punya anak. Ah, suami itu dikaji Istri. ya betul. Padahal istri kui oleh warisan sak propapat oleh orang yang dari hartanya Suami. tapi nek suami ini dana istri itu sak pro. Sebaliknya nek sing sido istri orang dana itu nek melawan kan suami itu lebih ya coba lagi pasien itu sing mau nek istri orang soleh halo padahal itu diundi-undi harus dinyekti kalau istri ketiga istri kan nolak wah ini anggar boleh mau lagi kita nanti suatu untuk kayak ngobrol kayak bujuk lah. Aneh lu, tapi aneh banget tu. Aneh lu. Jangan. Jangan kayak nanti hartanya apa sih dia 3 kilo. Rom jungkek. Mas, cukup kalau intansi sepotong komas ini. Instansi soalnya kalau nanti mau konsultan ya yang soalnya kok disiap luar biasa tuh luar biasa lu orang main lu jalannya nongol yang kayak satu jalan ya wah orang mau buka tapi kalau tadi lah itu ya ada suami apa sih di sana kan orang ada jadi menurut saya makanya harus ada manajemen ya di kasus-kasus tertentu ya, besok tak ceritakan contoh-contoh. Ini saya punya catatan. Juga hasilnya apa? Ada teman juga zaman tajam dan saya sebut X. Kebetulan kalau di kampus itu, ya, baru itu pengajian saya bla lalu saya kakak mungkin mati orang dana nanti kakak tahun matanya nanti nggak dipimpin menurut dari ini ya sekali ya kowe gaya cara apa ya wis akan apa syukuran apa dia carane kuwi bangun pagi juga semangat teponan nggon acara mungkin nek untuk acarane dibuka kanggo ngaji undangan yang aku iso berhasil dengan motivasi saya membantah pakai surat hati Alisa suruh tadi Inna yang kuruna apa ya jelas ya rambut ngaji kebetulan ibu ini juga ibu yang ini kurang ngerti sebenarnya mungkin itu nggak ada itu soalnya dolan nggak pakai karena nanti loh orang ngaji itu pulang tekan rumah lagi jangan jemput loh paling aduh tekan rumah itu lagi ada
nanti kamu yang telepon berdiri kok. Misalnya, akan biasa bisa. Jangan aku ngomong biasanya. Karena begitu saya telepon teman saya itu, dia reaksi, merasa berani ini, halo kue, kan benar-benar boleh kok. Sehingga itu, ya sudah orang lama, luar biasa. Tujuh ini kakaknya teman saya apa? Adalah direksi bank, banknya bank swasta, ya, komisaris itu bank itu sahamnya itu dia sama ibunya, ada, kan itu orang baik-baik. Kalau saya juga coba dan ingin itu cara iya sedikit. Jadi bisa bermain nih. Memberi wasiatin si biar sudah diperlukan. Adalah ini ini sing mati dulu di wasiat tentang rambut medis. Itu diantar ke lapangan. Sing ditinggalkan sidik utangnya. Bahkan di uang sendiri ini kena ayat cinta itu. Saya itu nomor 9 ya. Tidaklah kamu khawatir apabila kamu meninggalkan anak kartu kamu dalam kondisi jadi aku meninggalkan utang. Karena itu meninggalkan beban. Semangat ninggalin apa? Warisan. Mereka utang di anaknya ditanggung. Bapak utang mereka itu bujurnya juga utang. Adalah misalnya pensiun malah nyaruh utang. Bukan. Ini ya, itu juga utang. Orang yang utang, maka siapa yang bertanggung jawab? Yang utang tetap ahli waris. Tidak terbang itu aneh. Orang yang mati tetap ahli waris itu misalnya utang. Anak itu boleh. Misalnya bapak mati, omah hidup, 2 jam lagi. Sampah pinggir jalan, kue sembarang, lemah pinggir kali, dengan bakal soal aku ini jenis berbahaya, tidak boleh. Ya, ini masih ada seperti itu. Mati, tutup bengkel orang kayu itu. Kowe iki sing ngopeni cilik-cilik tak tinggal gawe sude iki. Rasane ngene itu betul ya? Iya. Ya. Nah, aku roh ibumu yang gawe kowe nek omah karo yune dimasak yune didundang yune ya. Dimang yune. Wis kaya dadi kelu. Bapaknya nyuruh misalnya aku mati, aku tinggal dhewe. Boleh nggak ini termasuk itu? Boleh, karena dia bukan ahli. Kemudian pengajian juga membahas wasiat. Apa sih wasiat yang boleh? Apa yang tidak boleh? Seperti apa cara doa? Ini dilanjutkan 12. Jika seorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak ini keadaan khusus ya. Kalau mati orang bapaknya ya wis mati selainnya ya anaknya ya wis ora ono ya orang juga kan. Ini namanya di dalam itu kalawah.
khusus. Ini kasus khusus jelas. Tapi dia nggak saya ingin tapi kok apa itu saudara seribu mana ya saya mati banyak nomor-nomornya tulisannya dia oleh kajian nek saudara seribu kalau pembagian warisan tinggal laki-laki perempuan itu sama hanya untuk saudara. Pamain ilaha rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kowe separuh, kowe seprapat, kowe sapono sing gawe apa sinten? Dan rasulnya maksudnya nek ana persoalan dari waris ikuti apa sing dadi ketentuane. Dalamnya ada sungai-sungai bata-bata sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah satu kemenangan yang ada. Sesi berikut yang sesi ini sekalian kita praktek tentang menghitung waris. Saya menjelaskan apa skema ini bagi sekalian. Cara bacanya dari sini yang pojok. Mau mencapai sempat kopre, mungkin bapak berbagi seadanya. Tapi Pak tidak mengingatkan saya memang punya banyak ilmu. Saya kalau ngaji saya paham. Baik sekalian, jadi cara bacanya ada di pojok di Di situ pada sketsa ini identitas ahli waris diberi simbol nomor, ya, nomor identitasnya ini ada nomor. Misalnya dalam contoh ini nomor 5, nomor ya, kalau yang lainnya nomor. Caranya baca begitu. Almarhum itu sebutan di sini sebagai pewaris, ya, orang yang mewariskan. Kemudian itu identitasnya disebut dengan bahasa Arab Aba, Abi, Aba, ayah, bisa. Terus yang penting ini nomor-nomor yang dibulati merah, nomor yang dibulati merah, identitas ahli waris yang dibulati merah yang ditempatkan di bawah ayah, ya, itu maksudnya itu adalah identitas ahli waris yang terhalang, terhijab dengan keberadaan ayah. Ayah hidup, ahli waris nomor itu tekan mengukur oleh bagian terhalang. Nek pengen oleh bagian ya ngenteni ayah mati. Orang-orang susu dipajari mana berat, itu maksudnya. Jadi identitas ahli waris yang terhalang karena ayah masih hidup. Nomor berikutnya ada kotak, nomor di kotak, angka di kotak. Angka pertama 1/6, jadi saya bacakan itu. Ayah, ibu, anak pernah bila apa? Bila almarhum atau almarhumah ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 19 atau salah satu. Maksudnya nek almarhum duwe anak lanang, ya nomor 1 siapa? Anak lanang. Nomor 2 siapa? Anak itu. Nomor sama-sama cucu lanang dan cucu itu. Maksudnya begini, kalau almarhum punya keturunan, ada keturunan, maka ayah almarhum dapat 1/6. Tapi
ayahnya. Geser ke kanan, ayahnya almarhum dapat 1/4 ditambah sisa dari warisan yang sudah dibagi. Bila mana? Bila keturunannya almarhum atau keturunannya almarhumah hanya perempuan jenisnya, tidak ada laki-laki, ada 2 perempuan, 27 perempuan. Berarti nanti kalau ahli waris itu tidak ada laki-lakinya, anaknya, kemungkinan ada kasus turah warisan bener. Nah, turahnya ditambah dengan ayahnya almarhum itu ayahnya sisa itu ya sepenang itu aku ya yang dari mana? Tadi kita sebut almarhum. Asli termawar. Siapa saja? Ayahnya almarhum. Ayahnya almarhum ada nanti ya. Oh almarhum itu dibujuk ayo seperti tanah. Dibujuk maksud tanah. Ini almarhum. Ayahnya almarhum ketika mati anak juga ayah katanya. Oke, ya. Terus yang terakhir hanya singkatan asubah. Asubah menikah nek wis warisan dibagi sing pokok dienggo bojone, dienggo anake, dienggo sapa-sapa cekuran sisa itu coba asubah dibagiannya. Ayah ini berdasarkan hebatnya juga sebagai asubah. Kapan dia berdasarkan? Indonesia itu apa? Berarti almarhum orang duwe tentu almarhum tidak percaya tentu. Ini almarhum bujang. Mesti lagi keturunan kan? Berarti terus bapak apa ayah istri dulu sudah maka nanti ayah itu sebagai asubah. Itu cara baca. Misalnya di praktek contohnya kalau ayat yang tadi sudah tak bacakan 1/4 dia separuh. Kapan istri dapat 1/4? Ini seandainya tentang suami meninggal, jadi suami diberikan kolom putih, dia sebagai pewaris, jadi almarhum ya. Nah kalau dia sebagai pewaris, siapa ahli warisnya? Ahli waris suami adalah yang di luar putih itu, sinten istri, ya, sinten anak-anaknya, ada sinten saudara-saudari kandungnya, sinten saudara-saudari saya 12, dan seterusnya sinten bapaknya, tidak sinten ibunya, dan seterusnya. Jadi yang meninggal melaporkan kolom putih, di luar kolom putih itulah ahli warisnya yang meninggal. Ya, bicaranya praktek yang meninggal siapa? Melaporkan kolom putih. Maka ahli warisnya siapa? Ya di luar kolom putih itu. Ya kan? Cara praktek apa? Yang meninggal suami, ya suami dapat kolom putih, berarti siapanya? Nomor 3 sebagai apa? Istrinya. Nomor 10 sebagai saudari kandungnya. Nomor 1 anak-anaknya suami. Karena sebenarnya karena yang mati suami lah. Belum tentu anak suami itu jadi anak istri, belum tentu. Gitu? Dan misalnya suami dana nikah
ini anak suami, tapi bukan anaknya istri. Ya, saya katakan dengan istri kedua Jordana, berarti ada dua anak, anak suami dan anaknya istri dan suami, kan? Anak kawan, kalau anak kita jadi pokoknya cara baca kembali ya, suami meninggal, siapa riwayatnya? Istrinya, nomor 3. Siapa? Anak-anaknya. Siapa ini? Bapak ibunya suami. Ada yang bilang suami kan? Ini bapak ibunya istri, bukan ahli waris. Siapa nomor 9, 10? Saudara-saudari kandungnya suami. Ada yang menikah suami kan? Saudara-saudari kandungnya istri, bukan ahli warisnya suami. Ya. Wong ini orang itu. Nah kan cara baca terus ya. Nah jika dikasih pasang saya mati sokok. Nah itu dipasang di putih ini, terus di luar putih itu ahli warisnya saya mati. Kadang mungkin, kadang orang, kadang